Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Haji Ahmad Musyafa LC MPDI yang kami ta'zimi selaku dosen pengampu mata kuliah praktek ibadah, yang terhormat rekan-rekan, teman-teman dari kelas A8 yang senasib dan seperjuangan, dan kepada hadirin rahimakumullah. Pertama dan yang utama, tak ada kata yang patut kita sanjungkan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahumma alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat, yaitu kenikmatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat bermawajahah, bertatap maya dalam agenda, yaitu membahas tentang materi praktek ibadah tentang haji dan umroh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam tak lupa kita sanjungkan kepada Habib tertinggi, anti korupsi, baginda termulia, anti durhaka, pembela kebenaran, pembasmi kejahatan, yakni Habibana wa Nabiyana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah materi yang sangat indah, yaitu terkait tentang ibadah haji. Ibadah haji dan umroh. Berbicara tentang ibadah haji dan umroh, bahwa menunaikan ibadah haji adalah sebuah panggilan ilahi, di mana hanya orang-orang yang memiliki keimanan mendalam dan keinginan yang kuat yang akan mau untuk menyambut panggilan ilahi itu, walaupun jauh dan berat, tidak mudah dan tidak murah, namun jutaan kaum beriman, ikhlas dan antusias ingin menunaikan ibadah haji di tanah suci, bahkan dengan harus menunggu belasan tahun untuk mendapatkan giliran pergi ke tanah suci ini.
Pergi ke tanah suci ini adalah sebuah pertanda bahwa keimanan hakiki dan keislaman sejati sebagai seorang muslim yang mendorong seorang hamba untuk menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Dengan sikap sami'na wa ata'na atau mendengar perintahmu dan aku taat melaksanakan, inilah sikap bagaimana paripurna yang perlu menjadi acuan hidup kaum yang beriman di mana saja mereka berada, baik di tanah suci maupun di dalam negeri. Kemudian melaksanakan ibadah haji merupakan buah dari sebuah ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya melalui talbiyah yang kita kumandangkan di tanah suci sebagai latihan kita mau dan mampu untuk melantunkan talbiyah dalam perbuatan nyata. Ketika kita sudah pulang ke tanah air sebagai bentuk dari kemabruran haji kita. Hadirin rahimakumullah, ibadah haji merupakan salah satu ibadah selayaknya ibadah sholat, puasa, zakat, yang pada hakikatnya hanyalah merupakan sebuah jalan, bukan merupakan tujuan akhir sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surat Az-Zuriyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan agar mereka menyembahku. Nah, ini mengandung arti bahwa ibadah itu merupakan terakhir dan merasa ibadah kita sudah selesai, itu hanyalah awal bagi kita untuk mengamalkan segala nilai dan makna ibadah haji yang kita tunaikan di tanah suci. Maka talbiyah yang kita kumandangkan tidak berakhir di tanah suci, tetapi berlanjut dalam kehidupan yang nyata, kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Kemabruran haji akan sangat ditentukan oleh Allah. Apakah setiap kita mau dan mampu mengamalkan dan menebar al-birru, yaitu sebuah kebenaran, kebaikan, kebijakan, kebajikan terhadap diri sendiri dan sesama dalam hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat pribadi yang mabrur diliputi oleh al-birru ini ditandai oleh sikap cinta dan solidaritas yang tinggi terhadap sesama, cinta dan solidaritas yang tinggi yang terrefleksi pada kesediaan untuk memberi bahkan yang terbaik dari apa yang dimilikinya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Imran ayat 92, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, dia adalah kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, ibadah haji merupakan nampak tilas kehidupan dalam perjuangan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana banyak rangkaian ibadah haji yang berakar atau berhubungan dengan peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Sejak dari tawaf mengintari Ka'bah antara Safa dan Marwah, meminum air abadi yaitu air Zam-Zam, hingga melempar jumrah. Dari peristiwa ini Nabi Ibrahim alaihissalam dinukilkan oleh Al-Quran sebagai sosok muslim pertama nan Hanifah, muslimau wa ma ana minal muslimin, awalul muslimin. Selanjutnya dari ibadah haji ini kita mendapatkan pelajaran agar kita menjadi seorang muslim dengan komitmen tauhid yang sangat kuat dan kehanifan yang mantap. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk senantiasa berpegang teguh kepada nilai-nilai tauhid, yaitu hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita dituntut mampu melenyapkan Tuhan-Tuhan di dalam diri dan di sekitar kita, baik dalam bentuk hawa nafsu dan godaan pesona dunia, menjadi pribadi muslim yang hanif. Mengandung arti bahwa berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah, al-haqqu birrabbika fala takunanna minal mumtarin, bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan termasuk orang-orang yang perangai sikap, yang mempunyai sikap aneh. Ini menuntut kita untuk tidak sekali-kali berkompromi dengan kebatilan dalam berbagai bentuk. Itulah yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu pula yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penerus dan pewaris Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mengamalkan tradisi Ibrahim dengan menegakkan komitmen ketauhidan dan kehanifan. Maka menarik untuk di dalam ibadah sholat yang merupakan tiang agama diawali dengan doa iftitah yang menukilkan dengan
tidak mengabaikan nilai-nilai positif dari kemajuan zaman. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang ibadah haji, tentu kita harus memahami bagaimana definisi atau pengertian daripada haji itu sendiri. Haji menurut syariat Islam adalah berkunjung ke Ka'bah dan tanah suci untuk beribadah yang telah ditentukan syariat, syarat, rukun, dan kewajibannya. Haji termasuk rukun Islam yang kelima sesuai firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 97 yang artinya di dalam terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah menjadi amanlah dia, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah ialah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa kafir mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Hadirin rahimakumullah, mengajarkan haji adalah kewajiban bagi yang mampu. Di dalam ibadah haji mengandung hubungan yang sangat erat, yaitu haji dan umroh. Apa perbedaan antara haji dan umroh? Perbedaan antara haji dan umroh adalah jika haji merupakan haji besar, sedangkan umroh merupakan haji kecil. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terhalang, maka sembelihlah hadiyu atau hewan kurban namanya, yang mudah didapat, dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum hadiyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika di antara kamu ada yang sakit atau ada yang gangguan pada kepalanya sehingga harus bercukur, maka wajib membayar fidyah. Apa itu? Yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang mengerjakan umroh sebelum haji, namanya tamattu ya, wajiblah menyembelih hadiyu yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak mendapatkannya, maka berpuasalah 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi setelah kamu pulang. Hadirin rahimakumullah, itulah 10 hari yang sempurna. Ketentuan itu bagi orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Dalam rangkaian ibadah haji tentu ada beberapa syarat-syarat rukun maupun
kewajibannya. Adapun syarat-syarat yang hendak menjalankan ibadah haji adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah beragama Islam, berakal baligh, merdeka tentunya, adalah orang yang mampu. Itulah 5 syarat bagi orang yang hendak menjalankan ibadah haji atau umroh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian rukun haji. Rukun haji itu dibagi menjadi 6, yaitu ihram, tawaf, dan tartib. Apa itu ihram? Ihram adalah berpakaian ihram dan niat dari miqat. Kemudian tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 putaran yang dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Kemudian rangka ibadah haji yang berikutnya adalah sa'i, yaitu lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Kemudian tahallul atau menggunting rambut minimal 3 helai. Kemudian sesudah itu baru wukuf. Wukuf itu berdiam di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai zuhur hingga fajar tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian rangkaian ibadah yang terakhir adalah tertib dan berurutan. Selain syarat rukun haji, ada pula wajib haji dan umroh yang harus dilaksanakan. Apa itu? Yang pertama yaitu ihram dari miqat yang telah ditentukan, kemudian bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik, melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dan melontar jumroh ketiga-tiganya pada hari tasyrik. Kemudian meninggalkan larangan-larangan haji. Sedangkan wajib umroh adalah ihram dari miqat dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun larangan-larangan dalam ihram yaitu memakai kain yang berjahit dan memakai topi atau peci bagi laki-laki, kemudian terlihat auratnya kecuali muka dan telapak tangan bagi wanita. Bagi wanita memakai wewangian, memotong kuku dan rambut, berburu binatang, kemudian menebang pohon, menikah, bersentuh dengan syahwat dan bersetubuh sebagai penutup. Sebagai penutup, tujuan dari haji dan umroh diantaranya adalah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan rukun Islam, mencari ridho ilahi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sedangkan hikmah dari haji, hikmahnya yang dapat kita ambil dari rangkaian ibadah haji dan umroh adalah meningkatkan keimanan seseorang, meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan menumbuhkan rasa persaudaraan dari segala penjuru, mengetahui banyak sejarah ilmu pengetahuan. Hadirin rahimakumullah, demikianlah sedikit
yang dapat saya paparkan terkait ibadah haji dan umroh, dapat kita ambil kesimpulan bahwa menunaikan ibadah haji adalah merupakan panggilan ilahi yang merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu, yang merupakan bagian dari rukun Islam. Kemudian ibadah haji juga adalah bukan merupakan ibadah tujuan akhir, namun merupakan rangkaian ibadah di mana setelah kita melaksanakan ibadah haji ada nilai-nilai makna ibadah haji yang harus kita tunaikan dalam kehidupan kita yang nyata, yaitu kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bentuk kemakburan haji yang kita laksanakan, selain itu pembelajaran yang dapat kita ambil dari ibadah haji adalah agar kita sebagai seseorang muslim menjadi memiliki komitmen tauhid yang sangat kuat dan memiliki sifat kehamilan yang mantap, artinya menjadi muslim yang hanif, bahwa kita berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.